gereja yang mencintai anak-anak, gereja yang mempunyai masa depan. Tugas kita bersama adalah untuk mendampingi anak-anak kita, terlebih dalam hidup beriman, tetapi juga dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Maka pendidikan bagi anak-anak sangatlah penting, mulai dari pendidikan dalam keluarga maupun juga pendidikan iman di dalam gereja. Salah satu sarana yang kita miliki dan perlu kita kembangkan adalah program pendidikan iman anak atau PIA. Mari kita gunakan kesempatan itu menjadi sarana yang baik bagi anak-anak. Pertama, untuk berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kedua, untuk semakin mengenal apa makna persaudaraan. Yang ketiga, untuk semakin mengenal Tuhan dan belajar untuk mencintai Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dan keempat, tentunya mengarahkan apa yang menjadi tujuan hidup mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka. Terlebih mungkin ada yang ingin menjadi imam, guru dan suster, juga dapat kita arahkan untuk cita-cita demikian. Maka kita selalu berharap agar pendidikan iman anak menjadi perhatian kita, terlebih ketika gereja mencintai anak-anak, maka gereja pun mempunyai masa depan. Mereka yang pada suatu saat nanti akan melanjutkan karya pelayanan di tengah gereja kita ini. Maka mari peduli, mari senantiasa membimbing dan mendampingi anak-anak kita, dan mari menuntun mereka untuk memiliki iman yang kuat, tangguh, dan mendalam. Kalau menurut kami, kesulitan anak-anak dalam mengadopsi ajaran-ajaran gereja itu untuk anak kami itu mungkin di dalam hal pemahaman dan ego ya. Karena mereka itu kan masih anak-anak, jadi mereka masih butuh pendampingan dan mereka masih dengan egonya masing-masing. Jadi kami sebagai orang tua itu memberikan pendampingan dan memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut kami, anak-anak itu akan paham, akan cepat menangkap itu dengan hal-hal yang konkret, dengan hal-hal yang nyata. Nah, misal dalam kami mengajarkan kasih. Kebetulan di dekat rumah kami itu ada sebuah yayasan kanker anak. Nah, dari situ anak-anak saya ajak untuk melihat. Jadi mereka melihat bagaimana anak-anak di situ itu bertahan dengan keterbatasannya, bermain dengan keterbatasannya, dan di situ saya membiarkan mereka. Di situ ada tempat bermain kecil dan di situ boleh anak-anak ikut bermain. Jadi saya ajak mereka dan saya biarkan, boleh lo ikut bermain bersama, boleh mendampingi, menemani mereka untuk bermain bersama, boleh berbagi jika punya sedikit jajan atau apa, boleh dibawa ke sana. Lalu juga saat ini saya senang karena belakangan ini gereja itu mengajak anak-anak untuk memberikan sedikit kasih, sedikit berbagi kasih dengan memasukkan sedikit persembahan itu ke patung malaikat. Nah, dengan patung malaikat ini kan mereka menjadi antusias ya. Walau dengan jadi anak-anak itu kalau mau berkat Romo sekarang tuh semangat. Karena apa? Mereka membawa sedikit berkatnya dan memasukkannya ke patung malaikat. Itu membuat mereka antusias. Lalu semua ini itu kan butuh komitmen, butuh konsisten dari kami orang tua untuk mengajarkannya ke anak-anak. Karena bagaimanapun mereka itu nantinya akan tumbuh di dalam masyarakat, di dalam gereja. Jadi menurut kami pendampingan dan bimbingan dari orang tua itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak saat ini. Dan juga fondasi utama dalam kehidupan mereka, dalam membentuk mereka ini adalah keluarga.
Romo, Dani, Oh, berkah berkah dalam. dalam. Oh, saya tadi ke belakang nyari Romo, ternyata ya, di sini. baru lihat. Ini Oh, loh, nama-nama Romo yang di sini ternyata sudah banyak iya. Romo-Romo yang berkarya di paroki katedral ini. Sehat Romo. Sehat, baik, kamu sehat? Ya, puji Tuhan, sehat Romo luar gimana? biasa Romo. Baik. Ya, begitulah masih berjuang. Iya. Jadi gini loh, Mo. Saya kan di sini kan sebagai pendamping PIR. Ya. Nah, PIR itu kan apa ya? Isinya kan anak-anak remaja. Dan ya kita tahu ya bahwa remaja itu kan masa-masa di mana mereka itu punya dunia sendiri, yang mereka pengennya ya kehidupan mereka itu ada sendiri gitu. Ya. Kadang ya susah kalau diajak kumpul ke gereja, susah kalau diajak pertemuan. Terus mungkin kalau beberapa dari mereka yang sudah terlalu aktif, ya bukan terlalu aktif ya Romo, maksudnya sudah aktif di beberapa pelayanan, merasa bahwa mereka itu bukanlah anak PIR, tapi mereka itu adalah seorang misdinar, putri sakristi, lektor, dan lain sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa PIR itu adalah bukan pendampingan iman, tapi suatu bidang pelayanan yang harus mereka ikuti di luar pelayanan yang mereka sedang ikuti. Kira-kira gimana ya Romo supaya PIR-nya itu, remajanya itu mau diajak kumpul? Karena kami sudah melakukan beberapa strategi, misal kalau ada pertemuan, kami sudah menyiapkan hadiah, menyiapkan games-games yang seru gitu, tapi tetap aja mau kayak ya namanya anak remaja ya, mereka pengennya senang-senang sendiri. Ya, namanya anak remaja itu kan satu proses tahap pertumbuhan ya. Iya. Mereka biasanya baru menyukai apa yang menurut mereka itu menjadi ciri khas atau identitas kelompoknya. Maka cara mengumpulkan sebenarnya ya perlu dicoba terus-menerus, itu yang pertama. Ya, karena kita ini menggerakkan orang. Yang namanya orang itu juga mempunyai passionnya masing-masing, mempunyai kesukaannya masing-masing, motivasinya masing-masing. Maka gereja terus mengajak berkumpul, sembari juga melihat minat-minat mereka, minat-minat mereka, lalu mendukung apa yang mereka lakukan, memberi ruang, dan juga memberi dukungan dalam bentuk dana. Saya kira itu penting, karena kegiatan-kegiatan juga dukung pelaksanaannya oleh dana ini. Gereja memberi ruang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk berkegiatan, tetapi juga belajar bagaimana memperkuat iman. Karena dasar pelayanan itu adalah iman yang kuat. Maka kalau hanya pelayanan terus, hanya kegiatan terus tanpa mengimbangkan iman, ya Santo Yohanes itu mengatakan iman tanpa perbuatan kosong. Kalau perbuatan tanpa dasar iman berarti juga sama saja kosong. Karena perbuatan itu hanya aktivitas saja, bukan pengungkapan iman yang kita wujudkan dari kehidupan beriman kita dalam gereja. Nah, maka sebagai pendamping jangan tidak menyerah, ya. Apa teman-teman lebih banyak lagi, kami juga lebih kenali apa yang menjadi minat mereka, hobi mereka, kesukaan mereka, ajak berkumpul. Yang jelas gereja mendukung dan mensupport penuh untuk anak-anak remaja kita. Ya, sudah. Maka masih bingung. Ya, kalau sudah dapat saran dari Romo ya lumayan sudah mudeng, tapi nanti pasti suatu saat kami mau minta bantuan Romo lagi untuk mendukung kegiatannya. Jelas mulai, kemudian lakukan sesuatu untuk mereka, lalu jangan takut, gereja mendukung penuh apa yang kalian wujudkan sebagai kelompok PIR ini, ya, dukungan, support, dukungan semangat, dukungan doa, termasuk dukungan dana, kita berjuang yang seluas-luasnya. Siap. Jadi ya, tiga ya. Iya, Romo. Siap. Semangat ya. Siap. Tapi kalau ada kesulitan, minta sama Romo. Oh, pasti. Ya, Iya. kita bantu Tuhan Parvis. Oke. Siap. Ya. Terima kasih ya Romo. Berhasil Romo. Bila kita mau bicara tentang OMK atau orang muda Katolik, tentu kita tidak lepas dari bagaimana kondisi gereja kita. Banyak sekali orang muda yang ada di gereja kita. Tetapi bila kita melihat bagaimana mereka bisa terlibat di gereja di dalam berbagai macam kegiatan dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Litbang, itu sangat kontras.
karena hanya sebagian kecil saja yang sudah mulai terlibat di dalam gereja. Tentunya ini menjadi PR tidak hanya oleh pendamping orang muda atau orang muda itu sendiri, tetapi ini menjadi PR bagi kita semuanya. Karena anak-anak kita ini sebenarnya mereka membutuhkan sapaan, kemudian juga mereka membutuhkan pendampingan, kesempatan agar mereka sendiri bisa diakui bahwa mereka sendiri mempunyai kelebihan atau mungkin talenta atau hal-hal yang memang sebenarnya sangat berguna bagi gereja ini. Menjadi orang muda Katolik untuk saat ini tidak mudah menjadi orang muda Katolik di zaman sekarang ini. Karena dibandingkan dengan dulu, sekarang ini lebih banyak tantangannya, juga tawaran-tawaran yang lain, sehingga untuk aktif di gereja mungkin bisa terkalahkan oleh kebutuhan atau keinginan yang lain. Masa sekarang ini adalah kesempatan untuk orang muda. Jadi bisa dikatakan gereja masa kini adalah milik orang muda. Gereja menjadi hidup karena adanya orang muda. Seringkali orang muda itu malas untuk terlibat, salah satunya karena mereka diberi peran-peran yang bukan memperlihatkan mereka mengaktualisasikan dirinya, tetapi hanya sebatas digunakan tenaganya. Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di paroki kita atau di gereja kita, salah satunya menuangkan ekoenzim di kali atau sungai yang ada di depan gereja kita, itu menjadi salah satu bentuk kepedulian orang muda terhadap lingkungan. Ya, meskipun yang mengikuti atau yang ada di dalam kegiatan itu baru beberapa orang, tetapi ini menjadi titik awal untuk orang muda mau terlibat. Selain terlibat di gereja, mereka masih memikirkan bagaimana untuk memelihara lingkungan hidup ini. Seperti yang Bapak Suci minta sendiri melalui ensiklik Laudato Si, bagaimana kita bisa ikut merawat bumi kita dengan apapun itu caranya, dan itu menjadi pertobatan kita, bagaimana kita bisa memelihara alam ciptaan ini. Jika mereka sudah mempunyai kerinduan untuk datang ke sini menjadi rumah keduanya, harapannya mereka bisa berelasi dengan teman, juga berelasi dengan umat yang lain. Selain itu, dia merasa bahwa gerejaku adalah rumahku, sehingga aku merawatnya, sehingga aku bisa berkreasi di sini, itu memang bisa terwujud. Sebetulnya kegiatan di dalam pengembangan iman umat, atau saya lebih tepatnya ke pertumbuhan iman umat, itu banyak sekali yang dilakukan di katedral. Salah satunya adalah kursus evangelisasi pribadi. Lalu masih banyak kegiatan lain semacam rekoleksi, dan rekoleksi sendiri itu bermacam-macam. Ada rekoleksi di level rekoleksi keluarga. Rekoleksi keluarga pun nanti di situ termasuk di dalamnya ada rekoleksi untuk pembekalan bagi orang tua calon komuni pertama, orang tua dan wali sakramen penguatan. Selain itu juga ada beberapa rekoleksi-rekoleksi yang biasanya berhubungan dengan perayaan-perayaan, misalnya rekoleksi novena Roh Kudus. Intinya setiap kegiatan yang dilakukan di dalam pengembangan iman umat itu bertujuan untuk semakin menumbuhkan melalui olah rohani, dengan harapan bahwa umat, khususnya umat Katolik, itu tidak hanya mengenal liturgi saja, tetapi memberikan bekal kepada umat untuk berelasi baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Kendala di dalam pengembangan iman umat di gereja itu lebih banyak karena umat yang kita undang untuk ikut berperan aktif di dalam semua kegiatan yang kita adakan itu kan rata-rata mereka masih bekerja. Itu ya, kalau kebanyakan orang Katolik itu hanya kalau saya sudah ke gereja ya sudah cukup, sudah saya mengikuti misa ya itu saya sudah cukup. Mereka mungkin
belum tersentuh untuk membuka lebih luas lagi bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan mengikuti rekoleksi, dengan mengikuti seminar yang diadakan oleh gereja-gereja Katolik. Dan mereka rata-rata juga sudah berkeluarga, jadi artinya waktu untuk keluarga itu jauh lebih sedikit karena sudah habis untuk waktu bekerja dan mereka harus mengikuti rekoleksi-rekoleksi seperti ini. Oke, PIU itu pengembangan iman umat, tetapi di katedral pengembangan iman umatnya ini ada dua. Jadi pengembangan iman umat dewasa dan pengembangan iman umat usia lanjut. Itu jadi gabungan. Dijadikan satu jadinya pengembangan iman umat. Jadi menurut saya program pengembangan iman umat yang baik dan memang harus dilakukan adalah program yang berkelanjutan sehingga program-program itu nantinya akan meningkatkan dan menumbuhkan iman umat serta membuat umat lebih kreatif dalam mengembangkan imannya. Formatio iman berjenjang dan berkelanjutan merupakan proses bertahap tentang pendewasaan iman dalam jenjang pertumbuhan sebagai pribadi manusia. Maka sebagai suatu proses, ketuntasan menjadi unsur yang penting. Sehingga ketika seorang pribadi memasuki jenjang selanjutnya, sudah bisa dikatakan ia selesai atau matang dengan tahap sebelumnya. Maka dalam hal ini kita berharap agar proses formatio iman berjenjang berkelanjutan di paroki kita ini maupun juga di paroki-paroki yang lain menjadi proses yang semakin mendewasakan, semakin membuat iman yang ditanamkan itu hidup dan menghidupkan, menjadi kekayaan bagi gereja kita ini dan tentunya menjadikan pribadi-pribadi yang beriman semakin mengimani Allah, semakin mencintai Allah dan semakin mengungkapkan kasih-Nya kepada Allah itu melalui aneka macam pelayanan. Maka dengan demikian boleh dikatakan proses itu menjadi cara kita untuk mewujudkan formatio iman berjenjang berkelanjutan menjadi nyata dan berbuah. Maka semoga Tuhan memberkati kita semua dalam penghayatan kita untuk melaksanakan proses formatio iman berjenjang dan berkelanjutan sehingga nyata berbuah limpah bagi gereja semesta. Berkah dalam.